bener-bener ditinggal gini doang. Ini juga rumah kosong tuh depannya. Konnichiwa. Yo minasang, balik lagi balon channel Miro Jepang. Jadi di video kali ini kita mau ngontel sepeda ya teman-teman ya. Kita mau belusukan ya. Jadi nggak cuma ngontel aja kayak video sebelumnya. Tapi kali ini kita benar-benar belusukan. Dan kita nggak naik kereta ya teman-teman. Jadi kita naik sepeda. Ya. Jadi cuaca hari ini nih habis hujan ya teman-teman. Jadi agak mendung. Tapi mantep sih. Karena lumayan sejuk. Jadi kita mau jalan ke desa sebelah ya teman-teman. Ya lumayan jauh. Tapi kali ini kita mau ngontel aja teman. Jadi nggak naik kereta ya. Jadi biar dapat view-nya juga. Ini tuh kalian bisa lihat tuh mendung. Benar-benar mendung. Ini juga jalan lintasnya juga sepi. Ya, inilah. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu di Jepang sekarang lagi musim panas ya. Ini bener-bener panasnya tuh bener-bener menusuk gitu. Ini jam 5:30 tapi udah tapi masih terang ya. Ini kalau kalian lihat aspalnya ini mulus banget gak sih? Kayak nggak ada gerijelan gitu, nggak ada tambalan-tambalan gitu. Jadi ini kita masih di aspalnya ya, belum masuk ke desanya ya. Tadi aku udah ngontel sekitar berapa? 20 menitan. Kenapa aku nggak rekam video? Karena takut durasinya kepanjangan, terus juga takut baterainya jadi ini ya, habis ya, belum nyampe desanya udah habis gitu kan. Jadi aku mutusin buat recordnya di tengah-tengah gitu. Tetap dapat kok view-nya, tenang aja. Jadi hari Sabtu libur ya, yatta ya suminda. Setelah bekerja shift malam selama 1 minggu ya, akhirnya kita dapat libur teman-teman. Jadi kita bareng Mas Nur ya teman-teman. Dia tuh nggak sendirian, kita bareng Mas Nur. Tapi dia ini belok ke kanan nggak sih Mas? Mau nyoba belok kanan? Oh, nyebrang dulu nggak sih? Ini benar-benar adem banget loh. Ya tetap berkeringat tapi adem gitu loh teman-teman ya. Jadi lihat nih view-nya lebih dapat nggak sih kayak gini? Oh jadi video kita ya mungkin buat beli kameranya itu ditunda dulu. Jadi karena ada yang komen pakai HP udah cukup, kualitasnya udah cukup, jadi kameranya kita tunda dulu. Nanti insya Allah kalau misalnya udah 1 juta, amin, udah 1000 subscriber, kita beli kamera teman-teman ya. Kita upgrade dulu ya teman-teman. Ya nggak Mas Nur? Terima kasih kemarin sudah menahan aku untuk beli kamera ya. Kamu mau apa? Tadi aku udah beliin es krim guys. iPad mini 7. Beli sendirilah. Jadi tadi sebenarnya aku mau rencana buat pergi sendiri, tapi ya kepikiran enaknya bareng gitu sama teman. Jadi ngajak Mas Nur sambil disogok beli es krim. Kayaknya kita salah jalan deh Mas. Jalan buntu Mas. Jalan buntu. Belum jembatan ya? Ini jalan buntu nggak sih Mas? Iya. Kenapa aspalnya sampai ujung?
Kamu nggak lihat? Kamu nggak bilang? Hmm? Kamu kok nggak bilang? Buntu ya. Oh iya, nyebrang dulu tadi, salah. Aku kira dia sampai sini tadi. Jadi nyebrang dulu ya. Yaudah. Itu nanti kata orang Jepangnya itu ngapain orang berdua ke sana, mau ngebun kah atau gimana gitu. Survei ini kita survei ini ya teman. Bikin Apa? masjid. Itu wasiat siapa lagi? Jadi pas cuacanya pas enak sih ketutupan awan. Nah itu makanya kamu tadi nggak mau diajakin. Bukan masalah tempat ini kan. Mungkin kalau panas sama aja kayak sih. Jadi ini benar-benar enak banget buat ngevlog ya teman-teman, karena udah habis hujan, terus juga ini ketutupan awan ya mataharinya. Jadi ada agak semi mendung ya teman-teman. Jadi kalau buat ngevlog tuh nggak panas banget gitu. Tadi aku keluar sekitar jam 4 sore tuh panasnya luar biasa ya. Ini udah gosong semua nih udah. Kita lagi di fase penghitaman ya. Ini udah. Ya mau gimana lagi ya, namanya Jepang gitu. Oh ya maaf banget kalau misalnya upload videonya lama-lama karena nggak ketemu waktu liburnya, karena minggu kemarin aku libur masuk kerja ya teman-teman ya, jadi nggak sempat bikin video. Jadi kali ini setelah pulang dari shift malam, tidur dulu di rumah, makan, terus lanjut bikin video. Karena sekalian pengen healing juga sih, pengen jalan-jalan biar nggak suntuk di kamar. Ini toko nih kayak. Nah ini baru bener nih jalannya nih. Mau makan nggak pulangnya nanti? Ya ayo ayo. Jadi seperti yang aku bilang ya, jadi video buat beli kameranya ditunda dulu teman-teman ya. Nanti buat aku Takase. Ini belum sampai Takase, nanti ke Takase itu kalau udah stasiunnya udah lewat. Itu kafe tuh ya. Tadi ada Jihanggi lewat. Udah di depan ada. Kamu haus? Tadi minumku malah aku tinggal di tempat kamu. Tadi sebenarnya tuh aku belanja tuh buat bekal, malah aku makan di tempat kamu. Iya, aku benar-benar pikir buat bekal nanti siapa tahu di jalan mau makan roti, mau minum gitu kan. Malah aku tinggal. Iya, tadi aku udah beli ini teman-teman. Jadi udah beli perlengkapan ya buat camping. Iya, buat jalan-jalan gitu kan, ada minuman, ada roti, ada vitamin, ada onigiri. Jadi yang penting aku pakai. Ayo mas. Arigatou gozaimasu. Adem banget gak sih anginnya? Seger nggak? Nggak nyesel kan kamu keluar? Nggak nyesel kan? Tuh ada bambu tuh, ambil makan. Nih teman-teman, jadi view-nya gini nih. Jadi kenapa kita berusaha ke sini, karena kita mau menjelajah ke desa-desa ya teman-teman. Karena kontennya Miro Japan nih ya, kalau nggak belusukan ya belusukan gitu. Karena aku sendiri juga pengen gitu lihat-lihat desa gitu. Gimana sih desa-desa Jepang tuh? Ya banyak rumah yang terbengkalai tapi masih aslinya masih dapet. Terus suasana Jepangnya masih dapat banget. All Jepangnya dapat banget. Jadi Jepang itu nggak melulu tentang modernisasi ya teman-teman. Jadi nggak tentang hal-hal yang modern aja gitu. Tapi Jepang bagian dalam tuh masih banyak banget budaya Jepangnya tuh yang masih kental banget ya. Tadi juga ada ini persiapan buat Matsuri ya, kayak perayaan. Budaya-budayanya masih kental banget lah. Makanya kalau buat teman-teman yang lagi kerja di Jepang terus dapat tempat tinggal di pedesaan itu ya bersyukur banget lah itu. Tapi ya mungkin kalau misalnya dapat di pedesaan yang terpencil banget tuh, ya ada nggak enaknya juga kalau misalnya supermarketnya jauh,
terus swalayannya jauh, mau ngapa-ngapain jauh, itu ya nggak enaknya itu sih. Iya, ini bukan swalayan mas. Oh ya, ini Mas Nur nih pernah tinggal di Okinawa. Gimana mas? The best nggak Okinawa? Enggak, serius, untuk kehidupan gimana? Hemat ya, hemat. Tapi kalau kemana-mana jauh nggak sih? Jauh. Tetap ada transportasi. Iya, tapi kan nggak kayak kita di Jepang, di bagian Jepangnya bener-bener Jepang ya. Kalau kita di Okinawa tuh kan kalau misalnya mau ke, kayak misalnya ibaratkan kayak Nagasaki gitu kan, kita harus naik kapal, kalau kan naik pesawat ya kan. Itu sih nggak enaknya ya. Tapi emang bisa nabung sih karena kita nggak keluar main. Kalau di sini kita bisa ngebis, bisa naik kereta cepat, bisa naik pesawat gitu. Jadi ya kalau tinggal di pelosok juga ada enak nggak enaknya. Banyak enaknya mungkin. Karena satu ya, kalau misalnya dapat pelosokan ya udah pasti kita nggak pernah main gitu. Bukan nggak pernah main, jadi jarang main gitu. Ya uang main hemat. Tapi ya mungkin gak enaknya tadi yang dia bilang tadi. Jadi aku harus bayar royalty-nya ya. Setiap scene body frame itu mahal. Oke, jadi teman, kita mau ngontel ya. Kita lanjut lagi ya. Jadi kita istirahat dulu karena Mas Nur mau pingsan. Ya, sangat membutuhkan vending machine nih teman-teman. Jadi kita harus mencari mesin minuman dulu teman-teman. udah ampun. Padahal cuacananya udah cuacanya lagi sejuk banget nih teman-teman. Jadi karena habis hujan ya. Nih, jadi view dari desa. Ada kereta mas. Di mana jalurnya? Oh, iya kah? Oh, di sana berarti ya? Oh iya, di situ tuh. Itu suara kereta teman-teman. Ngeri juga ya. Suaranya ngeri ya. Tuh, jadi view-nya kayak gini. Jadi kita mau ke sana. Gak rugi gak sih? Gak sia-sia gak sih jauh-jauh ke sini? Serba salah semua kalian sama Mas Nur. Itu ada layangan. Serba salah semua ya. Kita harus mencari vending machine. Belum, kan aku katakan nanti ketemu. Ada. Ada gagak. Jadi teman-teman, konten kita ya nggak belusukan ke jangan bercanda dulu lah teman ini. Jangan bercanda dulu, ini serius nih. Jadi kita nggak belusukan ke tempat-tempat biasa. Oke, skip. Time. Aduh. Ini sebenarnya aku udah record dari berapa ya? Udah 20 menitan aku record, ternyata nggak kerekam teman-teman. Jadi ya Allah, sedih banget. Padahal udah sepanjang jalan. Nih, vending machine nih. Ini Mas Nur nih udah nyari vending machine nih. Kita beli dulu teman-teman. Jadi karena cuacanya panas banget ya, kita beliin Mas Nur dulu ya minum. Aman kok. Aman kok. Tuh. Aman. Kita beli minum dulu teman-teman ya. Nggak usah, aku udah bikin video tutorialnya. Kan beda. Tapi ya boleh lah. Yang ini beda. Ini ada odeng ya. Oh iya, ada odengnya nih teman-teman nih. Ada ini. Cobain guys, odeng. Kamu mau nyoba? Air putih. Aku air putih aja kok. Jadi nih pakai uangku aja nih. Loh, ini uang masuknya? Enggak. Aku 1.000 soalnya biar pecah. Sini aku pecahin. Jangan. Ini apa ini? Terus dapat. Enggak, itu jelly. Rasa? Toro buro. Coba. Oh, enggak, aku mau minum.
Ih, 100 yen, murah banget. Anjay, Ih, murah banget. murah banget. 10.000. Tapi dibandingkan vending machine yang lain murah nggak sih? Yang lain cuma 140 nggak sih? Karena sininya kan 40 Ya di sini lumayan jauh, tapi di yang biasa tuh aku mau masukin iya 100 yen ya. Bener, murah banget teman-teman. Borong guys, borong. Enggak juga. Enggak harus borong juga, Mas. Kalau Kemarin dapat 3. ya kalau lihat barang murah, borong tuh apa namanya itu? Kemarin itu kan aku gratis 3. Kayak gitu. Minumannya 2. Iya, terus ditarik tempatku semua. Aku yang minum sampai ke ini, Kamu yang kembung. gembung. Dia yang beli gratis 3, gratis 2. Yang kembung sini. Ini kenapa nggak dimasukin terus? Punya temenan gitu. Emang kamu temanku? Ini nih aku cobain dari apa? Ini cobain nggak? Ini produk perusahaanku nih. Minimal first view-nya itu yang bagus. Cobain tek aja. Cobain deh, itu enak kok. Sisa lagi. Tinggal setengah. Enggak, aku kokop soalnya, enggak aku kokop. Aku minumnya pakai gelas. Coca-Cola. Enggak, itu mirip Coca-Cola tapi enak kok. Enggak, tapi itu mirip. Enak tuh. Kelas banget, King. Udah hilang busanya ya? Udah goncang-goncang soalnya. Sodanya udah hilang. Udah goncang-goncang soalnya. Iya. Terus aku udah masukin kulkas juga di perusahaan. Perusahaan di Kojoko aku masukin. Iya, kayak Coca-Cola asli. Iya kan? Mirip kan ya? Cuma enggak. Itu aku kemarin ngantuk ya. Pas shift malam ngantuk ya. Mencering. Terus minum ini. Langsung melek mataku. Kayak melotot. 2 jam melotot. Jadi aku bilang sama temanku, kafein ga sugoi yo ne. Kafein ga 150の kafein ga sugoi yo ne. 150 ini mas, 150 kafein. Terus aku bilang, sugoi yo ne. Nemuku nai no? Itu, so desu yo. Mega karui ni narimasu yo. Aku bilang gitu. Karui ni natta yo. だからみんな眠くないってどういうこと、どうやってかなって思ってる。やっぱハイパーゾーンが飲んだから眠くないになるねって。Aku kira kayak orang-orang lain tuh kuat-kuat banget gitu, kayak lembu apa sih malam nggak ngantuk-ngantuk. Ternyata mereka minumnya hyperzone gitu. Aku liatin. Jadi kita mau mengecek desa ya teman-teman. Jadi kita mau belusukan ini ya lumayan sore sih teman-teman. Karena siang tadi panas banget terus hujan ya. Jadi ini timingnya pas banget sebenarnya buat ini apa? Bikin video. Konnichiwa. Jadi di sini tuh bertani kayaknya di sini perkebunan mas ya, kayak usaha utama itu cabe, terong tuh ada terong di sini juga. Sini ini hewa. Kamu kalau ngasih informasi yang jelas dong, mentang-mentang tadi habis minum air dingin langsung kepalanya dingin banget itu nggak jalan. Ya sepi ya, namanya kita belusukan ke desa-desa ya pasti sepi lah. Ya ini semakin sepi. Ini kira-kira penduduknya kemana ya teman-teman? Tapi biasanya emang yang selalu aku bilang di video tuh, kalau misalnya di desa itu biasanya kebanyakan yang tersisa tuh orang-orang lansia gitu teman-teman. Jadi yang anak-anak mudanya tuh pindah ke kota gitu buat ngelanjutin sekolah. Nih rumahnya terbengkalai ini. Ini jadi orang Jepang tuh kalau misalnya sekiranya udah orang nggak guna maupun itu mobil tuh pasti gini teman-teman, nggak dijual nggak apa. Nih bener-bener ditinggal gini doang. Ini juga rumah kosong tuh depannya. Tuh tetap masih utuh, nggak ada yang ngambil spare partnya atau apanya gitu. Kelihatan nggak sih nih? Ini rumah kosong. Ini mobilnya terbengkalai di situ. Nggak tahu ada kuncinya nggak di dalamnya. Kita lanjut dulu teman-teman ya. Itu lagi ada tuh mobil satu tuh. Itu masih ada orangnya mas. Nggak semua orang tuh ditinggal. Oh iya itu terbengkalai tapi masih ada orangnya. Rumahnya masih ada orangnya. Kamu mereview rumah yang ada orangnya, nanti orangnya gimana itu? Nah ini baru nih. Iya kah?
forklift juga masih ada. Besi berat banget ini forklift. Tapi nggak ada yang ngambil kan, besi-besinya aman ya. Gimana nih? Apanya gimana ya, udah gitu doang lah, masa mau dibawa pulang. Ini mas tuh bercanda mulu nih. Nih. Masya Allah banget gak sih view-nya nih dari sini, tuh kayak ada kabut-kabutnya. Iya. Udah banget. Kalau bukan di Jepang, iya emang kan, emang kalau bukan di Jepang di mana mas? Ini kalau di Indonesia apa sih namanya mas ya? Taras Bisa dimakan ya? bisa. Ujungnya kan? Batangnya kan? Batas Bukan daunnya kan? daunnya enggak. Kalau nggak salah tapi daunnya bisa jadi obat nggak sih? Obat apa gitu? Ini mau ke kanan apa ke kiri nih? Ke kiri nggak sih? Ke kiri apa ke kanan? Kanan kayaknya sama aja balik. Ya udah ke kiri aja yuk. Jadi ya teman-teman gini, kita ya mohon maaf kalau belusukannya apa adanya, karena emang ini sekalian yang bikin video juga apa ya, tak bisa berkata-kata nih ini. Jadi oh iya itu ada, tapi itu habis dipanen gak sih mas? Jadi ini teman-teman ya, buat yang nggak tahu nih, ini bener-bener bau persawahannya, bau bener-bener tersugesti banget nih. Di Jepang juga sawahnya rawat. Ini kita jalan aja nggak sih mas? Iya itu ekinya tuh. Kita jalan aja nggak sih mas? Enggak, jalan aja sebenarnya dituntun. Nggak usah. Nanti kamu capek banget. Tuh stasiunnya teman-teman. Stasiunnya gitu kayak gitu. Tuh di sebelah tuh desa lagi kan mas ya? Iya kan? Bener-bener asri banget. Nih. Nggak ada orang. Ini rumah terbengkalai juga mas ya, tapi mobilnya masih bagus tuh. Tapi kenapa vibe-nya jadi kayak di Indonesia ya? Lembab-lembabnya itu loh. Lembab-lembabnya itu bener-bener kayak di Indonesia nih. Iya. Tuh nanti kita nyebrang ke sana tuh. Jadi ya di sini nggak ada yang ini ya teman-teman, nggak ada yang ribut-ribut. Terbengkalai lagi nih. Kayaknya orang-orangnya di sini bisa dihitung sama jari deh nih. Taman bermainnya udah nggak dipakai lagi tuh. Udah ada warnanya di sini. Nih, ini udah dibongkar. Iya kayaknya tempat berdoa deh yang ada loncengnya itu mas. Tuh, masya Allah. Depan nggak sih? Apa ke samping? Itu kemana? Lurus aja ya. Lihat view-nya teman-teman. Nih, Jepang. Mohon maaf ya kalau misalnya kata-kataku itu mulu gitu. Emang sebagus itu teman-teman. Nih. Jadi video ini nggak kayak video biasanya yang kita apa? Cuman sepedaan aja gitu. Iya kah? Oh iya nggak ada palangnya nih. Jadi view-nya persawahan dan perbukitan menjadi satu ya. Ini sama Mas Nur di depan. Kita mau ke sana dulu ya mas? Sana dulu nggak sih? Yuk. Boleh. Karena itu cuma jalan kita doang, jadi kita belok sini nih. Ini rumah terbengkalai juga nih teman-teman. Jadi udah berapa kali kita ketemu rumah yang nggak ada penghuninya lagi ya, tapi masih ada mobilnya gitu di depan. Karena emang orang Jepang tuh kayak gitu teman-teman. Jadi nggak dijualin lagi ke orang-orang second gitu. Mereka kalau bisanya udah iranai, nggak perlu ya dibuang. Ditinggal sama mama aja. Karena kalau buang mobil kayaknya bayar mas ya. Buang-buang barang-barang kayak perabotan yang berat-berat tuh bayar malah. Buang bayar. Iya nih.
Nih. Kalau alternatifnya Jernih nggak sih ini airnya? itu selokan nggak sih? Itu selokan biasa itu. Bisa diminum. Nggak bisa, itu air ini apa? Air rondap udah. Udah sebelahnya sawah itu Mas. Kamu minum air itu udah kena racun sawahnya itu. Nih. Jadi di tempatku sendiri itu teman-teman ya, itu masih banyak banget yang desa-desa yang kayak gini teman-teman. Yang makanya aku lebih milih ngontel, jalan-jalan naik sepeda, healing daripada naik singkangseng yang jauh-jauh gitu. Karena di sini udah banyak banget tempat wisatanya gitu. Ini kenapa tiba-tiba perutku sakit ya? Nih. Ini aku doain semoga kalian bisa pergi ke Jepang juga teman-teman ya. Semoga bisa ngerasain apa yang aku rasain sekarang. Bisa lihat langsung Jepang secara langsung gitu. Amin lah. Itu penutupan Mas. Amin ya Allah. Ini karena nih bayangin aja kamu pulang kerja hari libur gitu kan. Terus nggak tahu mau healing kemana. Udah naik ngontel sepeda gitu. Naik sepeda terus udah kayak gini aja lihat view-nya sebelah persawahan dan perbukitan. Benar-benar menyegarkan mata sekali. Ya. Kita kerja capek langsung hilang sih. Iya, itu real itu teman-teman. Jadi kalau kita kerja terus udah capek kita pulang gitu kan. Pulang lihat sawah sama bukit kayak gini. Lihat sawah sama bukit ini udah best banget, udah cukup masa combo mematikan itu. Langsung kayak siap Tenaganya pulih kembali. Terus dari sepanjang jalan tadi itu sawah, perumahan nih. Terus bukit di belakangnya itu juga ujungnya bukit. Oh, jangan panas aja. Ini kalau misalnya panas sih udah gosong teman-teman ya. Makanya ini sunscreen pun tidak mempan teman-teman, lihat aku menjadi gosong, menjadi hitam di sini. Panasnya Natsu itu luar biasa. Ya 10/9 itu udah. Menyengat sekali ya, udah. Ya Allah. Ini temanku juga udah 5 tahun di Jepang masih aja terpesona dengan Jepang. Masih terpesona sama Jepang, apalagi yang belum pergi ke Jepang. Makanya buat teman-teman yang mau ke Jepang semangat belajarnya. Emang real ya? Sawah emang real Mas. Kamu kira nih game. Konnichiwa. Ada juga orang Jepang yang kibisi Mas ya. Kibisi kayak ya cerita-cerita sedikit lah tentang orang-orang Jepang yang kibisi, kayak kalau kalian udah pernah dengar itu budaya tatamae. Itu yang kalau depan kita ngomongnya apa tapi belakang ngomongnya apa, itu orang Jepang kebanyakan gitu teman-teman. Itu nggak bohong ya, itu real. Iya, selama nggak merugikan nggak apa-apa. Selagi nggak kayak mukul kita, nggak menjatuhkan apa ya nama baik kita, ya udah. Mau ngomong apa di belakang nggak apa-apa. Ya, jangan kan orang Jepang, orang-orang kita juga gitu Mas ya. Kadang-kadang juga bahkan teman-teman yang seperantauan gitu kadang-kadang ada yang gitu teman-teman. Jadi ya kalau misalnya udah bekerja di Jepang itu dinikmatin aja. Kalau bisa ya nggak mengganggu orang lain lah teman-teman. Jadi fokus sama diri sendiri aja gitu. Ya apa susahnya gitu kan, kita fokus sama diri sendiri, healing, lihat pesawahan. Masya Allah. Ini nggak tahu kalau orang lain ya, kalau aku udah. Anjay, golden sunset guys. Ini view-nya apa banget gak sih? Ini kayak sinar ilahi. Aku mau foto Mas. Fotoin aku HP-mu Mas. Aku fotoin HP Mas di tengah-tengah sawah. Fotoin aku. Mau foto dulu teman-teman. Cerdas bener ah. Suwe bener ya. Yang lesan 2 loh, anjay.
Ya ini sekalian daily vlog ya teman-teman. Jadi keseharianku kayak gini teman. Kalau ada tempat bagus ya pasti foto ya. Nih lihat hasilnya. Bagus banget. Ini guys, jadi rekomendasi HP terbaik Poco guys. Kenapa jadi rekomendasi Poco ya? Jadi ini Kameranya bagus banget teman-teman ya ini. Tuh. Nah jadi karena di sana sebelah matahari terbenamnya itu nggak ada bukitnya mas teman ya. Jadi ini sekelilingnya bukit, itu muter bukit kayak gini. Jadi kayak seolah-olah seakan-akan kayak menyelimutin gini ya. Sinarnya tuh kayak menyelimutin gini. Iya kayaknya sekolah ya. Oh ya teman-teman, mohon maaf banget kalau misalnya kata-katanya kurang berkenan atau kata-katanya masih kasar. Terus apa pengucapannya juga masih latah ya. Masih berusaha untuk memperbaiki yang lebih baik teman, menjadi lebih baik teman-teman ya. Ya mohon maaf banget lah pokoknya kalau misalnya kata-katanya tuh nggak enak banget didengar gitu. Kalau misalnya apa kayak masih sering latah lah gitu ya. Aku orangnya emang nggak pernah ngomong sebenarnya teman-teman. Baru kali ini sering ngomong dibikin video gitu. Jadi ya berusaha untuk public speakingnya dibagusin lagi biar teman-teman juga enjoy nontonnya, nggak resah gitu nontonnya tuh. Jadi kalau misalnya aku selama ini cuma bisa kayak ngungkapin apa yang aku lihat ya, itu yang aku bilang. Nggak bisa yang bikin tuh, aku nggak bisa, orangnya nggak bisa bikin kak. Pokoknya bikin juga kata-katanya. Karena aku nggak bisa ngomong, nggak bisa ngomong ini depan kamera. Jadi kalau bisa di channel Miro Jepang ini bisa memberikan konten yang bermanfaat lah ya. Beredukasi, bermanfaat, dan bisa memotivasi buat teman-teman yang mau ke Jepang gitu kan. Terus di video-video Miro Jepang udah pasti ya video konten utamanya pasti belusukan ya teman-teman. Nanti semakin lama semakin upgrade lagi belusukannya, nggak sekitar sini. Nanti kita belusukan kemana gitu, naik sepeda, naik bis. Tungguin aja lah pokoknya, jangan lupa aktifin lonceng. Dan juga subscribe ya teman-teman ya. Ini mau kemana lagi nih? Kita tadi tuh view-nya nih. Ini Mas Nur udah megang headset. Ini view-nya tadi tempat kita tadi di ujung sana. Ini udah ketutupan bayangan dari bukitnya tuh teman-teman ya. Jadi ya lanjut aja kita ke depan. Bismillahirrahmanirrahim dulu, minum dulu. Itu kayak musola. Kok kayak musola teman-teman ya? Musola guys. Kok kayak musola ya itu? Apa jangan-jangan musola? Tapi enggak, itu kayak pondok jadinya. Kecil banget soalnya. Itu gedung sekolah. Nih, gedung sekolah. Sekolah kayaknya SD kalau nggak SMP ya teman-teman. Nih, jadi Jepang sore hari tuh kayak gini teman-teman. Jadi aktivitas udah mulai nggak ada ya, apalagi hari libur. Orang Jepangnya lebih milih buat mendem di rumah teman-teman daripada keluar-keluar. Terus nggak ada juga yang gibah di luar, nggak ada yang ini. Jadi benar-benar privasi di Jepang tuh benar-benar luar biasa ya. Makanya itu juga salah satu privilege tinggal di Jepang, karena orang Jepangnya nggak sibuk ngurusin hidup orang gitu kan. Mereka sibuk ngidupin diri mereka sendiri gitu teman-teman. Oh ya ini apa, kalau bisa ada saran konten gitu ya. Kalau ada saran konten boleh lah ya di komen gitu kan, mau konten apa gitu kan. Terus juga kalau bisa ada saran cara ngomongku biar diperbaikin gitu, boleh banget ada komen yang memberikan kritik dan saran buat improve lagi teman-teman yang kedepannya. Terima kasih buat yang udah support selalu, yang selalu nontonin channel Miro Jepang. Itu benar-benar luar biasa banget ya. Gimana kalau misalnya jalan-jalan gini sambil cerita gitu teman-teman, kayak
cerita apa ya? Ya cerita pengalaman aku di Jepang atau cerita apa gitu. Kayaknya juga biar nggak boring ya. Aku mau ngebahas tentang isu yang lagi beredar kayak tahun 2026 yang kuota kerja dari Indonesia itu dikurangin tuh, berita itu kan ada tuh teman-teman. Sebenarnya aku pengen bahas tapi kayaknya udah banyak channel yang membahas, jadi udah clear juga masalahnya gimana. Jadi aku nggak ikut ngebahas ya teman-teman. Boleh, ini kalau yang mau follow TikTok Miro Jepang tuh ada di sesuai di layar ya. Jadi ya kalau di Jepang tuh ya, mandi tuh kalau musim panas tuh ngapain lagi? Jadi di Jepang itu ya teman-teman, kalau misalnya kalian musim panas tuh kebanyakan orang Jepang tuh rata-rata gak mandi ofuro ya, atau mandi di bak mandi tuh dia nggak pakai. Jadi only cuman shower. Jadi cuman shower aja mandi, karena musim panas kata orang Jepang kalau pakai air panas tuh memuri, kayak mustahil. Malah yang ada makin lengket badan. Ini kita lanjut ada sampai depan. Tanya teman dulu. Mas. Tuh. Orangnya kayak di Jawa. Tuh. Nih. Coba foto lagi dong. Kan HP Poco kan bagus. Kan HP Poco bagus. Coba aku nggak pakai ini. Jadi view-nya tuh persawahan, terus perbukitan. Ya mungkin ya teman-teman, sebenarnya aku pengen nerusin buat lanjut ke sana, tapi karena matahari sudah mulai terbenam, terus juga kameranya kalau misalnya di tempat yang gelap itu kurang bagus ya teman-teman, kayak ada bintik-bintiknya itu. Jadi ya mungkin videonya kita close dulu teman-teman, nanti kita lanjut buat belusukan part 2 ya, nanti kita lanjut kemana gitu. Udah ada sih sebenarnya tujuan, wishlistnya udah ada, tinggal berangkat aja teman-teman. Kalau bisa semoga besok nggak hujan ya. Di ramalan cuaca besok hujan sih, semoga aja nggak hujan, karena hari ini juga hujan cuman sebentar. Kalau misalnya besok nggak hujan, kita lanjut lagi besok ya teman-teman. Ya mungkin videonya closing di sini. Ya mohon maaf kalau misalnya nggak jadi buat lanjut ke depan, karena setelah dipikir-pikir nanti takutnya nanggung, terus juga baterai juga udah sedikit. Jadi kita mau habis ini udah mau balik setelah foto-foto ini sama Mas Nur. Ya foto-foto dulu karena view-nya bagus banget teman-teman nih. Nih. Aku outfit aku gini aja teman-teman. Jadi kalau musim panas tuh bajunya pendek. Ini bajunya juga tipis banget nih. Nih. Ini udah basah, bajunya udah keringat semua. Tapi seru banget hari ini, udah sampai ke desa ini udah bener-bener nggak kerasa capek, nggak kerasa lelah, karena ya terbayar gitu sama view-nya yang sebagus ini gitu. Ya ini pertama kali juga aku ngomong sepanjang ini di depan kamera sama muka aku ya. Ya mohon maaf kalau masih malu-maluin. Jadi subscribe channel Miro Jepang, jangan lupa diaktifin channelnya, diaktifin loncengnya, terus juga jangan lupa komen dan kritik saran kalian, itu sangat dibutuhkan ya teman-teman ya. Selalu support dan see you next video. Bye bye.